Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang di kelas online saya dan ini adalah salah satu sesi khusus ya untuk semester ini. Ini sejenis review, tapi mungkin kita lebih spesifikkan, kita akan bahas tentang tree diagram. Kita hanya bahas tentang diagram pohonnya saja. Di sini saya akan ambil sampel bagaimana menggambarkan diagram pohon pada constituent phrase dan pada sentence. Kenapa kita tidak ambil yang clause? Karena secara sintaksis unsur pembentukan clause dan sentence itu hampir mirip. Yang mana clause dan sentence harus dibentuk oleh unsur predikat atau verb dan modifier lainnya seperti subject. Jadi di sini kita tinggal pilih salah satu aja. Kalau teman-teman bisa menguasai menggambar diagram pohon pada sentence, maka saya rasa insya Allah untuk membuat gambar diagram pohon pada clause pun juga akan lebih mudah. Jadi kita hanya fokus pada menggambarkan diagram pohon pada phrase dan sentence. Oke. Nah, sebelum kita masuk bagaimana menggambarkan diagram pohon pada frasa dan kalimat, kita harus mengenal dulu beberapa hal, termasuk bekal ilmunya. Pertama, istilah yang harus dikuasai ada note and dominate. Note itu adalah setiap poin pada diagram tersebut. Jadi ini kan diagram dikatakan diagram pohon karena setiap titik itu bisa bercabang-cabang. Cabangnya umumnya terbagi dari dua, ya kan? Jadi setiap titik awal, apakah itu dia phrase atau sentence, dia akan terbelah menjadi dua. Umumnya terbelah menjadi dua. Kenapa dua? Karena memang karakter sintaksis itu setiap unsur terdiri dari head and modifier, yaitu unsur inti dan unsur pelengkap, makanya dia dibagi dua. Walaupun ada beberapa kategori atau kelas kategori kata yang mana dia dibentuk itu tidak hanya dari dua cabang tetapi tiga cabang. Jadi dia memiliki modifier yang wajib itu ada dua buah sehingga cabangnya menjadi tiga. Atau ada beberapa kalimat yang dia tidak hanya diisi wajib oleh subjek dan predikat, tapi ada unsur lain yang juga harus muncul sehingga cabangnya menjadi tiga. Nah, ketika setiap cabang itu terdiri dari dua ataupun jadi tiga dan kemudian makin terus ke bawahnya menjadi unit yang paling kecil sehingga terlihat dia seperti pohon. Makanya dia dikatakan diagram pohon. Diagram ini dari unsur yang terbesar menjadi unsur yang paling kecil dengan ranting-ranting dengan cabang-cabangnya dan itu menyerupai seperti pohon. That's why we call it as tree diagram. Dan setiap titik sebelum dia akan membelah atau membentuk cabang, itu kita sebut dengan note. Maka note ini dikatakan each point on the tree is called as note. Nah, note ini, higher notes always dominate the lower note. Jadi maksudnya adalah setiap poin yang paling atas itu selalu mendominasi yang paling bawah. Sehingga bisa dikatakan semua anak cabang yang berada di bawah itu adalah bagian dari konstruksi yang paling tinggi, paling atas. Sehingga kalau mau dilihat, frasa itu terdiri dari apa aja. Nah, kita tinggal lihat bagian paling bawah, oh dia terdiri dari ini saja. Kalimat itu terdiri dari apa saja. Kita tinggal lihat paling bawahnya. Oke, ini adalah elemen yang membentuk bagian paling atas. Seperti itu cara membacanya. Oke, kemudian bekal ilmunya untuk melakukan diagram pohon, itu harus tahu istilah form and function. Selalu saya katakan, dalam kajian sintaks harus paham dengan form and function. Form itu adalah what the constituent is. Maksudnya adalah setiap unit, apakah itu unitnya frasa, klausa, atau sentence, dia akan dibentuk oleh suatu unsur. Nah, kita harus tahu unsur apa nih yang membentuknya. Itu yang disebut dengan what the constituent is. Itu disebut dengan form, jadi analisis bentuk. Kalau dalam sentence, analisis bentuknya itu adalah sentence itu akan dibentuk oleh word categories. Seperti apa? Noun phrase, atau noun, atau verb phrase, artikel, determiner, preposition, atau bahkan konektor, dan lain-lainnya. Itu adalah form. Jadi, unsur apa yang membentuk dia? Baik itu juga frasa yang lebih kecil. Sebuah frasa dikatakan dia menjadi frasa, unsur apa yang membentuknya? Otomatis ada kombinasi kata-kata. Kata-katanya seperti apa? Pasti ada word categories-nya. Oh, ada artikel, kemudian noun. Atau bisa juga prepositional phrase, berarti ada preposition, kemudian ada noun. Atau misalnya verb phrase, berarti ada verb, kemudian ada adverb. Itu disebut dengan form. Jadi, unsur apa yang membentuknya? What the constituent is. Kemudian function. Function itu adalah
peran atau fungsi, yang mana unsur-unsur tadi itu ternyata punya peran. Unsur-unsur tadi itu juga melakukan suatu hal di sana. Sehingga kita katakan dia function, what the constituent act or what the constituent does. Dan dia akan berperan nanti sebagai apa? Kalau dalam sebuah sentence, dia akan berperan, unsur-unsur tersebut berperan sebagai subjek, mungkin predikat, objek, atau dan lainnya. Nah, kenapa kalau dalam frasa bagaimana? Kalau dalam frasa otomatis unsur tersebut hanya berperan sebagai satu fungsi saja, misalnya sebagai subjek saja. Karena frasa itu kan konstituennya masih kecil, construction-nya masih kecil, sehingga frasa itu kalau dibandingkan dengan sentence, frasa itu segala unsur yang membentuknya akan berfungsi hanya sebagai satu peran saja. Makanya dia dikatakan frasa, kan? Frasa itu adalah kumpulan kata-kata yang membawa satu fungsi. Kalau dia masuk ke dalam kalimat, dia hanya bisa menjadi subjek mungkin, atau predikat saja, atau objek saja, atau adverbial saja. Karena dia baru setara dengan frasa. Tapi kalau klausa, itu sudah ada dua fungsi di dalamnya. Fungsi wajib untuk membentuk klausa itu ada fungsi subjek dan fungsi predikat. Kalau sudah ada unsur yang berfungsi sebagai subjek dan predikat, maka dia bisa menjadi klausa. Nah, makanya di sini untuk membuat diagram pohon atau tree diagram, teman-teman harus kuasai ini dulu, form and function, sehingga sudah tahu. Jadi tidak mungkin orang bisa melakukan atau menggambar diagram pohon tapi dia tidak paham dengan word categories. Itu impossible sekali. Jadi harus paham dengan word categories, harus paham noun phrase itu apa, verb phrase apa, prepositional phrase apa. Kemudian karakter-karakter dari setiap kategori tersebut. Noun phrase itu bisa dibentuk oleh apa saja. Verb phrase bisa dibentuk oleh apa saja. Prepositional phrase bisa dibentuk oleh apa saja. Mana bagian intinya, mana bagian terluarnya. Karena ketika kamu sudah tahu mana yang head dan modifier, intinya itu kita sebut dengan head, sedangkan pelengkapnya kita sebut dengan modifier. Dan modifier itu pun nanti juga bisa dipilah-pilah, karena head itu bisa ditemani oleh satu atau dua atau bahkan banyak modifier. Dan kita akan membuang yang bagian paling luar dulu. Dari bagian paling luar, kemudian setelah bagian luarnya, yang lebih kecil kita bagi lagi bagian terluarnya sampai kita menemukan intinya. Nah, untuk melakukan pembedahan seperti itu, teman-teman harus paham dulu word categories. Jadi baru bisa digambarkan. Karena tree diagram ini sebenarnya adalah salah satu langkah atau cara bagaimana kita membuktikan apa saja yang menjadi unsur dari suatu construction dalam unit bahasa dan peran dari construction tersebut, peran dari unsur-unsurnya. Nah, kita akan lihat tree diagram in a phrase. Ini salah satu contoh yang sudah pernah kita pelajari. This is a phrase. Frasa apa ini? Nah, untuk supaya kita tahu ini frasa jenis apa, kita harus temukan dulu unsur-unsur yang membentuknya apa. Ini ada kata-kata my best coat. Ada my, best, and coat. Nah, di sini untuk tahu dia tipe frasa apa, bisa noun phrase, verb phrase, adjective phrase, adverbial phrase, atau prepositional phrase, teman-teman harus find out the head. Temukan dulu yang menjadi head-nya, central idea-nya yang mana. Central idea-nya di sini adalah coat. Oke? Coat-nya itu adalah central idea-nya. Sisanya adalah modifier. Berarti modifiernya ada dua, ada my, ada best. Oke? Nah, bagaimana cara kita memilahnya? Dalam menggambar diagram pohon, kita harus pahami dulu karakter dari word categories seperti yang saya katakan sebelumnya. Karena kita sudah tahu ini adalah noun phrase, karena head-nya adalah coat, itu adalah kata benda, maka frasa ini bernama noun phrase. Yang menjadi head-nya adalah coat, sisanya adalah modifier. Hanya saja di sini ada dua modifier, ada my, kemudian ada best. Bagian mana yang akan kita buang duluan, bagian mana yang akan kita pakai. Nah, itulah gunanya memahami karakter dari setiap word categories. Nah, di sini teman-teman ingat, ini adalah head-nya coat, modifiernya ada my dan best. Di sini, noun phrase ini dibentuk oleh determiner dan noun phrase itu sendiri. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena, nah kita lihat nih, gambar dari tree diagramnya kita buat dulu node-nya adalah NP. NP ini adalah node pertama karena konstituen ini semuanya construction-nya bernama noun phrase.
Kemudian kita bagi dua cabangnya. Umumnya, diagram pohon itu selalu dibagi dua cabangnya. Kenapa dua? Karena satu untuk head, central ID, yang kedua untuk modifier. Oke, sometimes ada yang tiga. Yang tiga itu hanya pada kata kerja tertentu, contohnya kata kerja ditransitif, kemudian kata kerja kompleks transitif. Yang mana setiap kata kerjanya ditemani oleh dua objek, sehingga cabang VP-nya nanti dibagi tiga. Atau misalnya ada sentence yang muncul di dalamnya adverbial sentence, yaitu ada muncul adverb yang menjelaskan keseluruhan sentence. Bukan menjelaskan hanya kata kerja saja, tapi keseluruhan sentence. Dan adverb itu bisa muncul di awal kalimat, tengah kalimat, atau akhir kalimat. Contohnya seperti unfortunately. Kalau ada kata seperti itu dalam sentence-nya, maka sentence-nya akan terdiri dari 3 cabang, bukan 2 cabang. Jadi umumnya note itu terbagi dari 2 cabang, walaupun ada kasus-kasus tertentu dia menjadi 3 cabang. Oke? Maka NP-nya kita bagi menjadi 2 cabang. Di sini pertanyaannya adalah, kenapa 2 cabang ini harus satu kepada my, yang sisanya best code itu menjadi satu kelompok lagi. Nah, catatannya itu tadi. Setiap node kita umumnya bagi 2 cabang. Yang kemudian, cabangnya itu akan diarahkan kemana? Cabang itu akan diarahkan pertama ke head-nya. Yang kedua, ke outer modifier. Jadi kan di sini tadi saya katakan head-nya adalah code. Modifiernya kebetulan di sini ada 2. My dan best. Kita nggak bisa bagi dia menjadi my code kemudian best sendiri. Atau my best berdua code sendiri. Tidak bisa. Kita cuma bisa membaginya menjadi my kemudian best code itu sendiri. Kenapa? Kita akan membagi node-nya itu menjadi outer modifier. Modifier paling luar itu kita buang duluan. Kemudian modifier yang menempel dengan head. Yang paling dekat menempel dengan head. Seperti itu caranya. Jadi kita bagi dia 2, yaitu pertama outer modifier, kemudian sisanya yang menempel dengan head itu masih menjadi satu konstituen yang cukup gendut. Atau kita bisa katakan kita membagi dia menjadi smaller unit dari yang paling atas, kita menjadi yang smaller unit, tapi belum yang paling kecil. Jadi dia akan dibagi lagi. Sehingga yang kita buang dulu adalah outer modifiernya dulu, yaitu my. Dan my di sini adalah determiner. Sehingga layer kedua yang tersisa itu adalah node yang kedua adalah base code. Base code ini masih menjadi noun phrase. Nah, noun phrase ini belum menjadi inti. Belum menjadi inti karena head-nya belum head yang inti. Head yang intinya adalah code. Yang mana kita tahu tadi di awal kita sampaikan. Sehingga base code kita akan bagi 2 lagi. Yaitu kita bagi dia menjadi head dan modifier. Di sini untungnya modifiernya tinggal tersisa 1. Sehingga head-nya pun juga tinggal 1. Tidak ada lagi yang menempel pada head. Sehingga kita buang dulu nih outer modifiernya. Outer modifiernya itu modifier terluarnya adalah best. Yang mana best itu merupakan adjective. Dan sisanya untuk head. Untungnya di sini head-nya tidak ada lagi modifier yang menempel. Sehingga proses penggambaran diagram pohonnya selesai. Seandainya code ini masih ada lagi yang menempelinya, masih ada modifier yang terkandung di dalamnya, maka proses penggambaran diagram pohonnya akan terus menuju sampai head-nya benar-benar inti. Jadi catatannya itu di sana. Jadi teman-teman bagi node-nya menjadi 2 cabang, cabang itu ditujukan kepada head, dan mungkin elemen-elemen atau modifier lain yang masih menempel pada head. Yang kedua, pada outer modifier, modifier terluar. Oke, saya harap teman-teman bisa paham itu. Nah, sekarang kita akan coba tree diagram in a sentence. Hampir sama, hanya saja yang tadi phrase itu kita kolaborasikan dengan phrase-phrase yang lain untuk membentuk sentence. Ini kita ambil salah satu contoh kalimat yang udah pernah kita bahas juga di sesi sebelumnya. Di sini, karena dia sentence, maka node tertingginya adalah S. Kalau yang tadi NP, karena construction-nya adalah noun phrase. Ini construction-nya adalah sentence, maka node tertingginya kita isi S. Nah, S di sini sama, kita bagi 2. Kenapa? Karena sentence dan clause dibentuk umumnya oleh unsur subject dan predikat, atau unsur verb dan modifier verbnya. Sehingga verbnya menjadi salah satu cabang di sini. Kemudian unsur keduanya adalah NP, karena kebetulan
kalimatnya adalah Kate's baby is crying, maka is crying itu adalah verbnya, kombinasi verb, sisanya adalah NP dan tidak ada unsur lagi di sebelah kanan is crying, sehingga berhenti di sana. Oleh karena itu S-nya terdiri dari branch, ada NP dan VP. Kenapa NP dan VP di sini? Kenapa tidak N dan V saja? Karena yang mengisi bagian depan kalimat itu konstituennya masih besar, Kate's baby. Dan verbnya pun juga masih besar, is crying. Sehingga dia masih bisa dibagi menjadi lebih kecil lagi. Makanya di sini dalam note-nya itu ada P-nya, VP, NP. Itu adalah second note-nya, note yang kedua. Kita lihat satu-satu. VP-nya nanti akan dibagi menjadi unsur yang paling kecil untuk mencari head-nya. Is crying. Itu adalah kombinasi is dengan crying, yaitu verb phrase, yang mana yang menjadi head-nya itu adalah crying. Sedangkan be itu adalah auxiliary yang menemani kata kerja crying. Sehingga kita dapat nanti nih teman-teman bisa lihat. Crying ini menjadi head-nya, dan is ini menjadi be-nya. Di sini kita gambarkan sangat detail karena teman-teman sudah belajar tentang verb group. Verb group itu adalah yang mana group of verb yang terdiri dari verb dan auxiliary. Di sini tipe verbnya tidak memiliki objek, makanya dikatakan dia intransitif. Kemudian yang verb group satu lagi yaitu yang auxiliary-nya. Auxiliary-nya terdiri dari tense dan progressive. Ingat kan ya, semua sentence atau semua verb itu mengandung unsur tense kalau tidak ada modal. Jadi selagi tidak ada modal, maka tense selalu ada. Tense-nya di sini adalah present karena be-nya itu adalah is. Sedangkan is, kemudian has dan have, yaitu yang ing ya, progresif, dan perfect itu kita anggap sebagai aspek. Ingat kan ya, dalam sinteks itu ada tense, ada aspek, ada modal, ada voice. Tense itu menunjukkan kalimatnya sekarang atau masa lalu. Progresif itu menunjukkan waktu, sedang dikerjakan atau telah dikerjakan. Di sini kalimatnya sedang dikerjakan, maka dia menjadi prog atau progresif. Yang menjadi progresifnya itu adalah is. Sedangkan verbnya adalah crying. Tense-nya nggak ada isinya. Tense itu hanya ditulis present atau past tense saja, dan itu merujuk kepada verb dan progresif yang ada di sebelahnya. Kalau di sini ada modal, maka tense-nya otomatis pasti hilang, karena tenses dan modal itu tidak bisa berteman. Makanya dalam kalimat yang ada unsur modalnya, seperti may, could, can, should, itu verbnya selalu verb 1. Nggak ada verbnya yang berbentuk verb 2, tidak ada verbnya yang berbentuk verb ing, karena tidak bisa. Karena modal dan tense itu tidak bisa bersamaan muncul. Oke? Kemudian NP-nya. NP-nya juga sama. Kate's baby. Kate's baby itu masih unsur yang paling besar. Masih unsur yang cukup besar dikatakan. Yang menjadi head-nya di sini adalah baby-nya. Sehingga yang menjadi modifier adalah Kate. Kita harus buang dulu tuh outer modifier-nya. Outer modifier-nya kita buang adalah Kate. Karena Kate-nya itu bergabung ya. Kate dengan S-nya bergabung, maka Kate kita pisah, baby sendiri. Nah, syukurlah head-nya bisa langsung turun, yaitu baby. Sedangkan Kate-nya yang modifier, karena S ini menempel pada Kate, maka dia yang kita bagi menjadi 2, yaitu noun dan tanda S apostrof atau possessive. Ini namanya genitive atau possessive. Sehingga turunlah menjadi Kate, S, possessive, dan baby. Ini adalah unsur pembentuk noun phrase. Sedangkan is crying dan present-nya, tense is present, itu membentuk verb phrase. Dan kedua-duanya membentuk sentence. Ini adalah diagram pohon dari sebuah kalimat. Bagaimana cara kita menggambarnya? Hampir sama. Pertama, teman-teman harus pahami dulu apa saja sih konstituen yang membentuk sentence tersebut. Jadi sentence ini terdiri dari apa aja unsurnya. Bisa dimulai dulu dari functionnya, boleh. Mana yang menjadi subjek, mana predikat, mana objek, mana adverbial.
Kemudian dari subjeknya dan dari setiap fungsi itu dilihat lagi formnya, mana yang menjadi head-nya, mana yang menjadi modifier-nya. Kemudian dilihat lagi, karena kita tahu sentence dan clause itu head-nya adalah verb. Ya, catatannya, sentence dan clause itu head-nya adalah verb. Sehingga karakter dari verb itu sangat menentukan bagaimana bentuk diagram pohonnya. Maksudnya apa? Sentence akan dibagi dua. Kalau tidak ada adverbial sentence ya, dia akan dibagi dua note-nya menjadi NP dan VP. Hanya saja nanti VP-nya itu apakah cabangnya 2 atau 3 itu tergantung dari karakter verb-nya. Kalau verb-nya transitif, intransitif, prepositional verb, apalagi ya, intensive verb, maka cabangnya 2. Tapi kalau cabangnya itu pada verb di transitive verb, kemudian complex transitive verb, maka cabangnya 3, karena verbnya wajib ditemani oleh 2 objek. Dan 2 objeknya itu tidak bisa saling mendominasi, keduanya setara. Sehingga karena verbnya itu setara dengan 2 objek lainnya, maka cabangnya menjadi 3. VP-nya akan dibagi menjadi 3 cabang, yaitu verb, objek 1, dan objek 2. Itu maksudnya, karena seperti yang kita sampaikan di awal, dalam cabang pada diagram pohon itu, posisi paling atas itu mendominasi yang paling bawah. Sehingga kalau ada posisinya yang semestinya mereka setara, ya berarti mereka harus diletakkan sama tinggi, tidak bisa saling mendominasi. Jadi teman-teman harus kuasai karakter dari setiap verb untuk membantu dalam menggambar bagaimana menggambar diagram pohon pada kalimat. Nah, setelah tahu sikap atau karakter verbnya, maka barulah bisa kita gambar menjadi lebih kecil. Nah, ini adalah contoh lainnya dalam tree diagram in sentence. Ini teman-teman bisa lihat di bagian noun phrase kalau nggak salah, di bagian post modification and pre modification. Ini adalah bentuk kompleksnya. Dalam suatu sentence itu ternyata kadang-kadang bisa terbentuk sentence lain. Tapi sentence lain itu sentence yang lebih kecil yang fungsinya sebagai pelengkap. Ini contohnya, the cat which is lying on the mat loves dog. Intinya kalimat pertamanya itu adalah cat mencintai dog. Tapi di sini ada keterangan tambahan yaitu which is lying on the mat, yang itu juga hampir mirip seperti sentence. Ini kita sebutkan sebagai konektor atau bisa jadi sebagai adjective clause atau noun clause ya. Di sini ada konektornya yaitu which. Nah, kalimat anak dan kalimat induk itu dibedakan dengan angka. Kalimat induk itu adalah kalimat utamanya, kita berikan nomor S1. Sedangkan kalimat anak yang berfungsi sebagai penjelas terhadap unsur kalimat induk, bisa dia menjadi noun clause atau adjective clause, itu kita beri label S2. Kalau misalnya nanti dari S2 juga ada lagi anak kalimat, maka kita berikan label S3, S4, dan selanjutnya. Oke? Nah, nanti teman-teman juga bisa lihat ada tree diagram itu yang berbentuk segitiga. Itu maksudnya apa? Segitiga itu maksudnya itu adalah suatu construction yang mana construction tersebut atau yang mana bentukan itu suatu unit itu tidak mau dianalisis. Jadi, misalnya kamu ketemu 2 kalimat, yaitu the cat which is lying on the mat loves dog, kamu bisa bikin gambarnya tuh 2. Seperti ini satu, yang ada segitiga, yang artinya anak kalimat tidak dianalisis lebih detail. Makanya diberikan tanda segitiga. Segitiga di sini maksudnya ini adalah satu unit yang dia adalah satu kesatuan, tapi bisa dianalisis menjadi lebih kecil, hanya saja dalam tahapan ini tidak dilakukan analisis menjadi lebih kecil. Tidak dilakukan analisis lanjutan. Stop sampai di sini saja. Maka ketika kamu menganalisis sintaksis, stop sampai pada suatu titik, maka kamu menandainya dengan segitiga. Dengan catatan, yang akan kita hentikan itu, dia memang satu kesatuan. Jadi, which is lying on the mat itu memang satu kesatuan anak kalimat. Dan dia tidak ingin dijabarkan lagi. Maka kita berikan dia S2, tapi segitiga. Jadi, kita tidak melakukan analisis lebih lanjut. Tapi kalau kita menganalisisnya lebih lanjut, dia akan menjadi seperti ini. Which is lying on the mat-nya, S2, nah ada NP, VP lagi, VP-nya dibagi verb, PP, dan lain-lainnya. Seperti ini dia.
Nah, jadi di sini ada dua bentuknya, bisa berbentuk cabang seperti ini atau berbentuk segitiga. Tapi untuk tahapan kita, semuanya harus dianalisis. Jadi jangan sampai nanti ketika ada latihan diberikan NP atau S, kemudian langsung aja dikasih segitiga. Nah nih, semuanya satu kesatuan. Itu memang benar, tapi jangan seperti itu ya kalau misalnya ada latihan. Harus dianalisis sampai tuntas. Tapi kalau misalnya kamu ketemu dengan lambang segitiga ini, jangan heran. Ini maksudnya apa? Ini maksudnya adalah konstituen yang ada di bawahnya, unsur-unsur yang ada di bawahnya itu semuanya adalah rangkuman satu kesatuan namun tidak dianalisis. Stop sampai di sana. Oke? Nah, saya harap teman-teman bisa mengerti bagaimana cara menggambarkan diagram pohon ini. Saya juga ada sesi satu lagi yaitu sesi pembahasan soal dan kebetulan itu sudah terupload videonya. Teman-teman bisa lihat di channel saya juga, dipelajari bagaimana cara membahas soalnya. Kalau kamu masih ada kendala lagi, bisa tanya di komen atau hubungi saya di WhatsApp pribadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.